Jue yang hebat. Bab 1916, ulangi Dao Jue yang hebat. Binatang raksasa gelap ini setidaknya memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak alam transformasi dewa. Keempat kukunya menghancurkan bumi dan mengaum untuk menghancurkan gunung dan sungai, menunjukkan auranya yang mendominasi. Aiden merasa terhina. Bahkan binatang yang menelan langit, binatang pemakan yin, dan iblis kecil adalah rekannya. Beraninya binatang hitam di alam manusia berani menjadi begitu sombong di hadapannya. Pedang tulang naga sejati Zixiao bergetar, dan cahaya pedang yang terang meletus, disertai dengan suara auman naga yang menghancurkan dunia, menyebabkan aura gelap pada harimau menghilang. Kemudian cahaya pedang yang tak tertandingi menembus langit dan jatuh langsung ke arah harimau hitam. Harimau hitam ini benar-benar kejam dan ingin menggunakan tubuhnya untuk mengambil pedang ini dengan paksa. Namun yang jelas, meskipun pedang ini tidak sepenuhnya menghancurkan tubuh dan jiwanya, pedang ini juga menghancurkan pentung dagingnya. Pedang tulang naga sejati Zixiao digabungkan dengan senjata ajaib pecahan kayu petir dan kerangka naga sejati untuk menciptakan senjata peri. Dengan kekuatan naga sejati dan pohon sambaran petir, tidak masalah untuk menghancurkan binatang hitam di alam manusia dengan satu pedang. Harimau itu meraung, dan jiwa binatang itu bersinar dengan kekuatan gelap yang kuat. Aiden menarik tanda Dao, menyalakan api mana dan langsung menyelimutinya. Dalam sekejap, harimau hitam yang agung ini hancur total secara fisik dan mental. Pemuda yang dilindungi oleh banyak binatang raksasa tidak bisa duduk diam saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Aiden di atas langit, menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, tidak ada rasa takut sama sekali. Pria ini jelas memiliki status yang sangat tinggi, dan banyak monster kuat yang mematuhi perintahnya. Aiden memiliki beberapa kenangan tentang kehidupan masa lalunya, dan dia tahu bahwa negeri asing yang gelap adalah dunia yang sangat kejam di mana yang lemah memangsa yang kuat, dan yang kuat dihormati. Di negeri asing, hanya kekuatan adalah segalanya. Kamu semut yang rendah hati, kamu bunuh tungganganku. Jika demikian, kamu menjadi tungganganku. Pria itu berkata dengan nada menghina. Aiden mengabaikannya dan mendengus, aku bisa membunuhmu dengan satu pedang. Arogan. Pemuda itu berteriak pelan dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Aiden. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi hancur, kekuatan gelap yang menakutkan muncul dari manusia, dan hukum kegelapan misterius beroperasi. Ini sudah sangat luar biasa. Hukum yang begitu kuat telah melampaui alam kemanusiaan dan menyentuh alam abadi. Sistem budidaya alam alien kegelapan mirip dengan surga, hanya saja di alam dewa abadi, alam alien kegelapan disebut Raja Abadi. Di alam keabadian sejati, alam alien gelap dianggap abadi. Keabadian sejati mewakili keabadian, yang disebut keabadian di dunia asing yang gelap. Kekuatan sumber gelap yang agung menyemburkan hukum, membentuk niat membunuh yang mengerikan dan langsung menuju ke arah Aiden. Aiden tidak panik. Meski kekuatan pria ini luar biasa, dalam dunia kemanusiaan, apa yang harus dia takuti? Pedang tulang naga sejati Zixiao bergetar, dan dengan gerakan pedang waktu hebat Dao, dia ingin membunuh makhluk gelap ini seketika. Raungan naga, pola Dao, energi pedang, dan kekuatan ekstrim lainnya membelah dunia, merobek kekuatan sumber gelap dan langsung mengeluarkan tubuh makhluk gelap itu. Pria itu memang memiliki beberapa keterampilan. Dia menggerakkan tangannya untuk mengendalikan hukum tak terbatas yang berasal dari kekuatan sumber gelap, membentuk serangkaian segel hitam. Segel itu seperti laut, menutupi seluruh langit, menyelimuti semua energi pedang dan pola Dao di dalamnya, menelannya seketika. Hanya mengandalkan serangan konvensional, Aiden tidak memiliki keuntungan apapun, bahkan dirugikan. Namun jurus mematikan sebenarnya ada di belakang, di mana ilmu pedang yang hebat muncul dan terbentuk. Kekuatan pedang yang tak terkalahkan segera membuat makhluk gelap itu merasa luar biasa. Baik di surga maupun di negeri asing yang gelap, hukum waktu adalah keberadaan yang transenden. Faktor waktu misterius mengikis kehidupan makhluk gelap dan bertabrakan dengan mana yang gelap, membentuk semacam reaksi khusus. Saat ini, pria tersebut tidak lagi sesantai dulu, melainkan menjadi lebih panik dan terkejut. Makhluk gelap menyerap sumber kegelapan, menjadi abadi, dan menjadi raja abadi. Vitalitas mereka bahkan lebih besar daripada makhluk di surga. Namun pada saat ini, pria tersebut merasakan hidupnya memudar dengan cepat, bahkan sumber kegelapan pun melemah, seolah-olah dia telah terkena kekuatan misterius dan tertinggi. Ho ho ho. Makhluk gelap yang padat itu sepertinya merasakan bahaya dari manusia itu, dan berhenti satu demi satu, lalu dengan cepat mendekat, dan meraung ke arah langit. Langit di hutan belantara besar menjadi gelap, dan secara bertahap diselimuti oleh kumpulan aura gelap. Binatang raksasa gelap ini sepertinya melindungi pria ini, dan mereka bergegas maju dengan putus asa. Hentikan pasukan gelap ini. Chang Yun berteriak saat melihat ini. Hingga saat ini, para biksu di sisi hutan belantara besar ini masih memiliki keuntungan yang luar biasa. Gerbang aslinya hanya memecahkan serangkaian celah, jadi jumlah makhluk gelap yang bisa melewatinya setiap saat terbatas. Great Wilderness Wall telah lama dipersiapkan untuk berperang, dan hampir semua biksu di dunia ini telah datang.
Chang Yun mengendalikan kuali abadi dan menekannya langsung dari atas ke bawah. Kuali abadi bersinar dengan aura dao abadi yang nyata mengalir. Dalam sekejap, banyak binatang raksasa gelap hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka dimusnahkan sepenuhnya oleh serangan yang padat. Namun, raksasa gelap ini tidak peduli dengan kematian mereka sendiri dan bergegas menuju pria yang bertarung dengan Aiden seolah-olah mereka putus asa. Aura pria itu berada dalam kekacauan dan hancur dengan cepat, dan sumber kegelapan tidak dapat menyelamatkannya. Aiden mengerutkan kening dengan dingin. Dia tidak menggunakan teknik pedang waktu hebat lagi. Teknik pedang ini mendominasi tetapi juga sangat menguras mana. Dia mencubit Dao Jue untuk menarik pola dao langit dan bumi, dan kemudian menggunakan tubuh Buddha teratai emas untuk memancarkan cahaya Buddha setinggi 10.000 kaki. Hari ini dia akan melakukan upaya berani untuk menggunakan seni dao besar untuk sepenuhnya memurnikan dan melahap makhluk gelap ini. Dao Jue dicurigai sebagai penegakan hukum kaisar abadi yang sebenarnya. Ia sangat kuat dan dapat bersaing dengan hukum kaisar, yang menunjukkan kekuatannya. Aiden menggerakkan tangannya dengan cepat, dan ruang di sekitarnya sepertinya diaduk oleh sepasang tangan tak kasat mata, berubah menjadi kekacauan. Garis-garis jalan yang menakutkan mulai terlihat, dan rantai keteraturan ilahi jatuh, berputar di sekitar Aiden. Pada saat ini, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Aiden, dan dia merasakan berbagai hukum kehidupan, kematian, kehormatan, kesedihan, dan hukum lain dari segala hal di dunia. Saya merasa jalan besar itu begitu jelas dan nyata, sehingga alam semesta ada di bawah kaki saya. Retakan hitam muncul di sekelilingnya. Itu adalah lubang hitam yang diubah dari garis jalan, yang dapat melelehkan dan menelan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud di dunia. Dao Agung jelas layak menjadi seni tertinggi istana surgawi kuno, dan layak menjadi hukum kaisar. Aiden menggunakan teknik pedang waktu hebat untuk melukai parah dan menekan makhluk gelap, dan menggunakan Dao Jue Agung untuk memurnikan mereka. Pria berkulit gelap itu meraung, tapi dia tidak bisa lepas dari kekuatan waktu. Sebagian besar kehidupan kekal telah berlalu, dan segala sesuatu akan kembali ke bentuk aslinya karena faktor waktu. Menghadapi lubang hitam jalan yang perlahan terbentuk, dia merasa jiwanya akan terkoyak dan tersedot ke dalam, dan sepenuhnya dimurnikan oleh garis-garis itu. Ah! Pria itu meraung, sama sekali tidak mampu menahan kekuatan melahap dan melebur dari Dao Jue Agung, dan semua energi gelap di tubuhnya tertelan. Bab 1917, Bunuh. Aiden terus menggunakan seni hebat, dan rantai keteraturan ilahi hampir terlihat dengan mata telanjang. Rantai ketertiban ilahi mengarah ke makhluk gelap itu, menembusnya sepenuhnya dan menariknya ke dalam lubang hitam di jalan raya. Pria itu meraung dan meronta, dan cahaya hitam muncul di tubuhnya, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Hukum kegelapan sedang membara dan membakar rantai ketertiban ilahi dengan gila-gilaan. Tapi pedang waktu hebat Dao telah merusaknya dengan parah, dan orang ini tidak lagi mampu melawan. Seekor binatang hitam terbang di langit bergegas mendekat dan bergegas langsung ke lubang hitam jalan dengan tubuh besarnya untuk membantu pria itu. Aiden mengerutkan kening. Menilai dari fakta bahwa monster gelap yang kuat ini melindungi pria ini tanpa takut mati, status pria ini di negeri asing yang gelap mungkin tidak biasa. Namun, surga dan negeri asing yang gelap tidak dapat dipisahkan dalam hidup dan mati. Mampu membunuh orang kuat dari negeri asing adalah hal yang baik bagi surga. Jika kamu membunuhku, duniamu akan hancur total selamanya. Pria itu meraung, dan semua hukum kegelapan yang lemah di tubuhnya telah dihancurkan. Jiwa tidak dapat lepas dari lubang hitam yang dibentuk oleh Dao Jue. Jika tidak terjadi apa-apa, ia akan dilahap dan dimurnikan seluruhnya. Di masa lalu, aku telah membunuh banyak orang kuat kegelapan, apalagi satu lagi dari kalian. Aiden berkata dengan dingin. Tidak. Ah, aku adalah keturunan darah raja. Jika kamu membunuhku, itu akan membawa bencana bagi duniamu. Pria itu meraung enggan, tapi tidak ada yang bisa diubah. Binatang hitam yang tak terhitung jumlahnya sepertinya menjadi gila dan ingin bergegas, tapi mereka semua dihentikan oleh Chang Yun dan yang lainnya. Wajah Aiden menjadi kaku, dan saat dia menggerakkan tangannya, segala sesuatu di sekitarnya tertelan dan meleleh. Dalam seruan terakhir keputusasaan dan keengganan pria itu, seluruh tubuhnya tersedot ke dalam lubang hitam jalan raya. Aiden dapat dengan jelas melihat melalui mata guntur bahwa garis dao yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai keteraturan ilahi, melahap dan menghancurkannya sepenuhnya dengan kekuatan tertinggi. Aduh! Melihat tubuh dan jiwa pria itu hancur total, makhluk gelap yang tersisa semuanya menjadi gila total. Binatang raksasa ini mengaum, kukunya mengguncang tanah, dan beberapa mengepakkan sayapnya, menimbulkan kekacauan di seluruh daratan. Untuk sementara waktu, monster raksasa ini mengadopsi taktik putus asa dengan membunuh 1000 musuh dan melukai 800 musuh, dan menyerang semua orang dengan gila-gilaan. Untungnya, Chang Yun memiliki kuali abadi di tangannya, dan cahaya abadi yang luas membentuk penghalang, menjebak semua binatang raksasa ini di dalamnya. Kemudian, dengan menggunakan taktik laut manusia, mana yang sangat besar langsung menenggelamkan semua binatang raksasa itu. Lubang-lubang mengejutkan terbuka di tanah, dan mayat-mayat besar monster gelap bertumpuk. Banyak biksu menghela nafas, agak ketakutan.
Ini hanyalah sekelompok kecil raksasa gelap. Jika memang terjadi perang skala penuh antara langit dan negeri asing yang gelap, bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Tidak ada yang berani menganggap entengnya, karena jika gerbang primordial tidak diblokir, berarti perang semacam ini akan semakin menakutkan dan akan terus berlanjut tanpa henti. Aiden berhenti sejenak dan berkata, orang yang baru saja kubunuh mungkin adalah keturunan darah raja di alam itu. Sekarang dia dibunuh olehku, seseorang yang lebih kuat di negeri asing pasti akan merasakannya dan mendatanginya. Semuanya, harap berhati-hati. Aiden tidak berani gegabah sama sekali. Keturunan darah raja di negeri asing yang gelap setara dengan darah makhluk abadi di surga, dan mereka sama mulianya. Pria yang baru saja dia bunuh mengaku sebagai keturunan darah raja, yang mungkin menimbulkan kesan raja abadi di negeri yang gelap dan asing. Begitu raja abadi datang ke hutan belantara, semua orang akan mati dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Rekan Daois Aiden, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Yun bertanya. Aiden membunuh Great Desolate King dan mematahkan mitos keyakinan. Tidak ada keraguan bahwa dia secara bertahap menjadi mitos keyakinan di Great Desolate World. Sulit untuk mengatakannya untuk saat ini, tapi meskipun kita semua mati dalam pertempuran, kita harus menjaga gerbang asli di sini dan jangan pernah membiarkan lebih banyak makhluk gelap lewat. Aiden berkata dengan tegas. Apa yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bahwa Undead, yaitu pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian sejati dari surga akan datang. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun di alam liar yang dapat menanggungnya, dan bahkan seluruh alam liar mungkin tidak dapat menahan nafas orang yang tidak mati. Adapun Raja Abadi dari negeri gelap dan asing yang melakukan perjalanan melintasi waktu, Aiden tidak khawatir sama sekali. Gerbang primordial tidak dapat digunakan oleh Raja Abadi untuk melewatinya, karena sulit untuk menahan aura menakutkan dari Raja Abadi. Jika Raja Abadi ingin datang ke dunia ini, dia tidak bisa mengambil jalan pintas dari gerbang aslinya, tetapi harus melintasi lautan waktu di alam semesta. Itu jelas tidak mungkin. Lautan waktu kosmik terlalu jahat dan menakutkan, dan penyeberangan Dewa Abadi juga merupakan jalan keluar yang sempit. Terlebih lagi, begitu Dewa Abadi datang ke hutan belantara besar, aura menakutkan akan menyebabkan seluruh alam semesta runtuh, dan akan ada orang-orang kuat dengan level yang sama di dunia yang akan segera merasakannya. Aiden khawatir tentang Undead yang datang melalui perjalanan waktu. Jika Undead mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan mereka dan menahan diri, ada kemungkinan tertentu untuk melewati gerbang primordial dan turun ke alam liar. Mengapa kita tidak menggunakan kuali abadi untuk menyegel gerbang primordial terlebih dahulu? Ini akan memberi kita lebih banyak waktu. Chang Yun menyarankan. Kuali abadi pada awalnya adalah artefak abadi yang ditinggalkan oleh makhluk abadi sejati yang tidak disebutkan namanya, dan itu memang berisi jejak hukum abadi yang sebenarnya. Itu memang cara yang bagus untuk menggunakannya untuk memblokir celah di gerbang primordial. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan, hanya untuk melihat Chang Yun mengendalikan kuali abadi, memancarkan cahaya abadi setinggi 10.000 kaki, menerangi seluruh zona vakum. Kemudian kuali abadi semakin membesar, menghalangi di depan pintu asli yang tipis, memancarkan cahaya abadi-abadi berulang kali. Sulit bagi makhluk gelap untuk melewatinya untuk sementara waktu. Chang Yun berkata dengan agak gembira. Tapi Aiden masih sedikit khawatir. Meskipun Immortal Cauldron bisa memblokir ini, itu pasti hanya sementara. Setelah Undead dari kegelapan dan negeri asing merasakan dan mengambil tindakan, akan sulit bagi Immortal Cauldron untuk memblokirnya. Kita masih harus menemukan cara untuk meninggalkan dunia ini dan menyebarkan berita ini kepada semua orang jenius. Aiden mengerutkan kening. Dia sekali lagi merasa tidak berdaya karena dia tidak cukup kuat. Jika dia ingin meninggalkan alam semesta yang sebenarnya, dia harus mencapai tingkat keabadian sejati. Tidak peduli seberapa kuat para beku di alam manusia, mereka tidak dapat merobohkan penghalang dunia dan melakukan perjalanan melintasi dunia. Dengan kuali abadi yang menghalangi celah di gerbang primordial, semua orang untuk sementara merasa lega, tetapi mereka masih tidak berani menganggap entengnya. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh hutan belantara besar, dan banyak biksu yang bisa bergegas menuju kota kerajaan dari daerah yang jauh. Untuk mempersiapkan perang yang akan datang, Aiden hanya meminta para komandan kota kerajaan untuk mengaktifkan semua formasi luar angkasa di kota kerajaan dan wilayah kekuasaan 4 Perdana Menteri dan 8 pangeran sebelumnya. Hal ini pada dasarnya setara dengan semua biksu dan makhluk di alam liar besar yang dapat bepergian dengan bebas ke dan dari mana saja, sehingga sangat meningkatkan efisiensi dan kemampuan mobilisasi. Selanjutnya, selama beberapa hari, reruntuhan pegunungan Baiduan relatif damai, dan terdapat retakan di gerbang primordial. Kuali abadi di zona vakum memancarkan cahaya peri abadi, menerangi kegelapan dan menghalangi segalanya, sehingga mustahil untuk melihat makhluk gelap apapun yang mencoba melewatinya. Bab 1918, Langit Runtuh dan Bumi Runtuh. Tidak ada yang berani menganggap entengnya. Aiden memimpin Chang Yun, Taiyan Senzi dan orang kuat lainnya untuk menjaga pegunungan Baiduan siang dan malam. Dia adalah satu-satunya di seluruh dunia yang dapat melihat melalui ilusi dan samar-samar dapat melihat beberapa pemandangan negeri yang gelap dan eksotis di sisi lain melalui gerbang primitif. Itu adalah dunia hitam yang luas, dan saya tidak tahu di dunia mana ia berada. Itu adalah gerbang asli yang menembus dua alam. Hari ini masih damai. Tiba-tiba,
Aiden merasakan ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba membuka mata petirnya dan bergegas ke depan tanpa terkendali. Dia merasa lautan kesadaran yang gelap di tubuhnya tidak lagi terkendali, dan dia gelisah, mencoba menerobos belenggu dan mengendalikan seluruh kesadarannya. Hanya ada satu alasan untuk situasi ini, yaitu pasti ada sumber kegelapan di ujung lain gerbang primordial. Benar saja, ada aura yang mengembun di area vakum, dan sepertinya ada pasukan kegelapan yang berkumpul di ujung lain gerbang primordial, bersiap untuk menyeberang. Semuanya, bersiaplah, makhluk gelap akan datang, kata Aiden. Semua orang sudah bersiap dan tidak berani bersantai sama sekali. Seiring berjalannya waktu, pintu aslinya akhirnya retak. Sebuah kaki hitam besar keluar darinya, dan kemudian makhluk humanoid keluar darinya. Makhluk humanoid itu memiliki tangan di punggung, dan memiliki 3 mata di antara alisnya, semuanya berwarna hitam pekat. Hanya satu orang. Banyak biksu di hutan belantara yang terkejut. Jangan gegabah. Aiden mengerutkan kening dan mengingatkan. Karena dia merasakan sifat luar biasa dari makhluk gelap ini, ada aura kekacauan yang memancar di sekujur tubuhnya, sehingga mata petirnya tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Dunia ini pada akhirnya akan diselimuti kegelapan. Kegelapan menghasilkan cahaya, lemparkan dirimu ke dalam kegelapan dan tunggu kedatangan rajaku. Makhluk gelap itu berbicara, mengucapkan kata-kata yang mengguncang langit. Segera setelah itu, sinar cahaya hitam menyapu langit dan bumi, menghancurkan bintang-bintang ke segala arah dalam sekejap, menyebabkan langit retak dan alam semesta runtuh. Sampah gelap, pergilah ke neraka. Seorang biksu dari alam liar besar berteriak dan mengambil tindakan secara langsung. Serangkaian serangan cemerlang membanjiri langit dan menenggelamkan orang ini. Beberapa biksu sudah mulai merayakannya, tetapi Aiden tahu bahwa segala sesuatunya tidak pernah sesederhana itu. Saat dia menyaksikan dengan mata langit gunturnya, selama serangan dahsyat itu, makhluk gelap itu tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di tempat dan bergerak maju perlahan, dengan cahaya hitam mengelilingi tubuhnya, menghalangi semua serangan. Dengan kata lain, serangan ribuan biksu tidak berarti apa-apa bagi orang ini dan tidak berpengaruh. Bagaimana kalian para makhluk rendahan mengetahui kekuatan hukum kegelapanku? Segera setelah itu, pria itu tiba-tiba melesat ke langit, dan auranya berkembang dalam sekejap. Rantai keteraturan ilahi muncul satu demi satu, dan seluruh alam semesta akan runtuh. Dalam sekejap, semua makhluk hidup diselimuti oleh pikiran ilahi yang sangat kuat. Ada hukum berapi-api yang terjalin di sekujur tubuhnya, tapi hukum itu juga hitam. Peri sejati. Chang Yun dan beberapa pria kuat menelan ludah mereka dan berkata dengan kaget. Jelas sekali, makhluk gelap ini telah menjadi abadi, atau abadi. Hanya saja itu tidak sepenuhnya meledakkan seluruh kekuatan abadi, karena hal itu mungkin akan menembus alam semesta, melepaskan nafas, dan dirasakan oleh orang-orang berkuasa di dunia. Namun itu sudah cukup bagi makhluk hidup di alam liar di mana tidak ada keabadian sejati. Meskipun jalan abadi dan jalan manusia hanya berjarak satu kata, keduanya memang merupakan pembeda antara langit dan bumi. Dalam sekejap, hampir semua orang merasa sangat putus asa. Jika keabadian datang, apa yang dapat dilakukan makhluk hidup di alam liar untuk menolaknya? Dikatakan bahwa keabadian sejati tidak terkalahkan, tapi saya tidak mempercayainya. Tiba-tiba, seorang pria kuat setingkat komandan dinasti meraung dengan marah, dan menyerang Undead dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Para Undead bahkan tidak melihatnya, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan cahaya gelap muncul dengan hukum yang tak ada habisnya, secara langsung melumpuhkan sang komandan. Kemudian sang komandan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan langsung berubah menjadi titik-titik bintang, baik dalam bentuk maupun semangat. Ini benar-benar pembunuhan instan. Tuan Chang Yun, apa yang harus kita lakukan? Banyak biksu kehilangan keinginan untuk bertarung dan bertanya dengan bingung. Chang Yun juga menunjukkan rasa takut. Mayat hidup setara dengan makhluk abadi di surga, dan para biksu di alam manusia tidak memiliki peluang untuk menang tidak peduli seberapa kuat mereka. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia harus mengalihkan perhatiannya ke Aiden. Perang. Sebelum Aiden dapat berbicara, Taiyan Senzi menjawab terlebih dahulu. Putra Dewa Taiyan awalnya berada di tahap tengah keabadian sejati. Jika budidayanya tidak disegel oleh Guili, membunuh Undead di depannya hanya dalam hitungan detik. Sekarang dunia tidak dapat mengejar ketinggalan, tetapi niat awal keabadian masih ada. Dia melonjak dengan api ilahi Taiyan yang tak ada habisnya, menyulut lingkungan sekitar dan membakarnya menuju mayat hidup di langit. Mayat hidup masih jauh di atas, mengabaikan api ilahi Taiyan yang memenuhi langit, hanya terbang sedikit lebih tinggi. Cahaya hitam menyala, langsung memadamkan semua api ilahi Taiyan, yang dikatakan abadi. Kemudian semua hukum yang melonjak bergulir ke arah putra ilahi Taiyan, yang tidak mampu melawan. Kesenjangannya terlalu besar, meskipun dia memiliki kemauan bertarung yang pantang menyerah dan hati tahu yang tak terkalahkan, dia masih rentan terhadap kekuatan absolut. Hati-hati. Melihat ini, Chang Yun tidak peduli. Jika ada sesuatu di Great Wilderness yang dapat mengancam Undead, itu hanyalah Immortal Cauldron ini. Dia segera mendesak kuali abadi untuk bergegas maju. Kuali abadi memancarkan cahaya peri dan menutupi putra Dewa Taiyan. Di saat yang sama, hukum kegelapan juga mencekik, semuanya berdampak pada kuali abadi. Kuali abadi meletus dengan cahaya peri yang terang,
menghasilkan kekuatan tertinggi dan memblokir hukum kegelapan, sehingga menyelamatkan nyawa putra Dewa Taiyan. Ada senjata setingkat denganku. Yang Abadi melihat ke kuali abadi dan berkata dengan tenang. Alien gelap, mati. Aiden berkata dengan dingin. Kemudian, Aiden langsung mengayunkan pedang tulang naga sejati Zixiao. Pedang tulang naga asli mengeluarkan semburan auman naga, dan pada saat yang sama, naga asli ilusi muncul, memperlihatkan gigi dan cakarnya, mengaum ke langit, dan aura menakutkan yang mendominasi dunia mengguncang langit dan bumi hingga retak. Naga asli. Para undead juga sedikit terkejut. Tapi dia sudah lama mati. Itu hanya senjata yang terbuat dari tulang. Mayat hidup tiba-tiba memanggil tangan besar dan meraihnya ke arah Aiden. Peluang terkunci dan Aiden tidak bisa lepas. Dia merasakan penindasan hukum yang mengerikan dan meraung lagi dan lagi. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati dan mengaktifkan Great Time Sword Way. Niat pedang yang menakutkan menyebar, langsung menuju ke arah undead untuk membunuh. Cahaya pedang, energi pedang, dan pola dao tidak bisa mendekati telapak tangan hitam besar itu dan langsung hancur. Hanya kekuatan hukum besar waktu yang maju sedikit, menyebabkan retakan muncul di telapak tangan. Hah, mayat hidup itu sedikit terkejut. Dia merasakan aura hukum waktu tertinggi dan tidak dapat membayangkan bahwa seorang biksu kecil di alam manusia dapat memahami kekuatan hukum waktu. Bab 1919, Gunung dan Sungai Hancur. Meski mengejutkan, hal ini tidak menimbulkan ancaman efektif bagi undead. Telapak tangan hitam menutupi langit dan matahari, menutupi segalanya, termasuk kota kerajaan yang luas. Aiden sepertinya menanggung kekuatan seluruh dunia dalam sekejap, dan semuanya runtuh. Dalam sekejap, biksu yang tak terhitung jumlahnya semuanya berada dalam perjuangan menghadapi hari kiamat. Ada aura keabadian yang nyata menyebar, dan tentu saja para undead juga sengaja menekan semua aura tersebut. Jika tidak, kekuatan undead akan meledak sepenuhnya, dan dunia akan runtuh. Banyak bangunan megah di kota kerajaan hancur dalam sekejap, dan semua orang merasakan kekuatan keputusasaan. Semua serangan di alam manusia sia-sia di hadapan makhluk di alam abadi. Kekuatan absolut menghancurkan segalanya. Mari kita semua bekerja sama untuk mengaktifkan Immortal Cauldron. Chang Yun berteriak. Hanya Immortal Cauldron, senjata abadi sejati, yang dapat secara efektif melawan kekuatan undead. Awan biru mengaduk kuali peri, dan kuali peri semakin membesar, mekar dengan cahaya peri yang tak terukur. Setelah melihat ini, banyak biksu bergegas masuk dan menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalamnya. Saat kekuatannya menjadi semakin kuat, kuali abadi menjadi semakin besar, dan kecemerlangannya menjadi semakin mempesona. Meskipun kamu memiliki tingkat kekuatan yang sama denganku, kamu tetaplah senjata. Kamu ingin menghentikanku. Para undead sedikit marah. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke tempat yang dilindungi oleh kuali abadi. Pukulan ini mengandung setidaknya 70% kekuatan keabadian. Pertama-tama, bintang-bintang di alam semesta tidak dapat menahannya, semuanya hancur, dan ruang angkasa terbelah. Bumi berguncang, dan semuanya diselimuti cahaya hitam yang menakutkan ini. Jika dibiarkan, pukulan ini akan cukup untuk mengungkap alam semesta. Para biksu yang terlambat memasuki area terlindung di kuali abadi semuanya mati dan berubah menjadi abu. Para biksu yang mempertahankan kuali abadi juga merasakan kekuatan kehancuran, yang tentunya bukan sesuatu yang bisa dibayangkan di alam manusia. Kuali abadi berkembang dengan cahaya peri, menghalangi intrusi massa cahaya hitam dan menghalangi hukum kegelapan. Cahaya abadi bersinar dengan aura abadi, menghadapi undead. Mayat hidup itu sangat marah, dan kemajuannya dihalangi oleh kuali abadi. Tapi dia tidak berani melepaskan semua aura undead dengan seluruh kekuatannya, jika tidak, dia mungkin akan dirasakan oleh orang kuat lainnya di surga. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengendalikan nafasnya sebanyak mungkin dan menyerang Immortal Cauldron dengan gila-gilaan. Ledakan. Saat ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, seluruh hutan belantara meratap, seolah-olah kiamat akan datang. Bumi runtuh, gunung berapi meletus, gunung-gunung dan sungai-sungai mengalir mundur. Hanya area luas yang dijaga oleh cahaya peri yang aman, tetapi banyak biksu di kuali peri masih merasakan kekuatan kehancuran. Jika ini terus berlanjut, kuali abadi cepat atau lambat akan pecah. Hancurkan, itu tidak ada hubungannya denganku. Para undead tertawa dengan gila-gilaan. Hukum kegelapan semakin kuat, dan hal yang paling menakutkan adalah gerbang asli di pegunungan Baiduan bergetar hebat. Tampaknya sejumlah besar makhluk gelap keluar, dan semua orang hanya bisa menyaksikan semua ini, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Benar saja, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan pasukan monster raksasa gelap semuanya melintasi gerbang primitif dan sampai ke tanah hutan belantara besar. Aiden dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika ada yang meninggalkan perlindungan kuali abadi saat ini, siapapun yang keluar akan terbunuh seketika. Teman-teman, gunakan kuku besi adikmu untuk menghancurkan murid ini, dan biarkan kegelapan menjadi keabadian dunia ini. Para undead berteriak di udara. Aduh! Pasukan raksasa gelap meraung dengan marah, lalu menggetarkan keempat kuku mereka, menyebar ke seluruh bagian hutan belantara. Seluruh dunia benar-benar berada dalam kehancuran, dan apa yang paling dikhawatirkan Aiden akhirnya terjadi.
Dengan kecepatan dan kekuatan ini, seluruh hutan belantara pasti akan berubah menjadi gurun yang gelap, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi makanan. Kota kerajaan jatuh sepenuhnya, dan diinjak-injak sepenuhnya oleh pasukan monster gelap, dan kemudian cahaya gelap dengan cepat menyebar ke segala arah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apakah Tuhan akan menghancurkan hutan belantaraku yang luas? Banyak biksu yang putus asa dan mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Pergilah ke dalam kegelapan, dapatkan kekuatan abadi, hidup rendah hati, hentikan perlawanan. Mayat hidup itu meraung. Pukulan lain mengenai Xianding. Sinar cahaya peri sudah mulai pecah, dan semua orang masih berjuang untuk mendukungnya. Mundur, mundur ke satu-satunya tempat yang benar. Chang Yun berteriak putus asa. Selain itu, tidak ada cara lain. Kejatuhan seluruh hutan belantara tidak bisa dihindari. Roh Istana Surgawi. Aiden langsung teringat pada semangat Istana Surgawi. Roh Istana Surgawi memiliki sejarah panjang dan memahami rahasia surga bahkan lebih baik daripada diri mereka sendiri. Selain itu, Istana Surgawi dapat digunakan sebagai harta pertahanan. Jika digabungkan dengan kuali abadi, mungkin dapat menahannya untuk beberapa waktu. Dengan bantuan pohon kuno Yuexi, dia dengan panik memanggil roh Istana Surgawi, tetapi tidak ada tanggapan. Semangat Istana Surgawi telah lama berada di bawah kendalinya, tetapi dia meninggalkannya di hutan liar dan memberikannya kepada orang barbar sebagai tempat tinggal. Pada saat yang sama, di belantara hutan primitif. Semua burung dan binatang di hutan liar tak berujung mundur ketakutan, melihat pemandangan hari kiamat di langit. Semua anggota suku barbar sudah siap dengan senjata di tangan. Sebagai ras tertua di hutan belantara, mereka juga memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sang Xian, apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Apakah kita ingin mundur? Sang Xian, tolong beri kami nasihat. Pemimpin klan, Mantian, dan anggota klannya mengelilingi seorang anak dengan tatanan rambut yang menjulang tinggi dan mulai bertanya. Anak ini adalah roh dari Istana Surgawi. Setelah periode bergaul satu sama lain di dunia, anak tersebut telah menjadi dewa di hati orang barbar. Roh Istana Surgawi memutar matanya, melihat cahaya hitam di langit, dan berkata, makhluk gelap telah menyerang, tapi itu tidak masalah. Saya di sini untuk menjaga keamanan orang barbar. Itu bagus, dan mengapa Kakasu belum kembali menemui kita? Ya, saudara Aiden telah lama meninggalkan yang abadi di sini, mengapa dia belum kembali? Roh Istana Surgawi sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan berkata, itu urusannya, bagaimana saya tahu ini? Tidak, sepertinya seluruh dunia terkena dampak situasi ini. Akankah saudara Aiden membutuhkan bantuan kita? Meski Mantian jujur, dia tidak bodoh. Anak yang ditransformasikan oleh kekuatan Istana Surgawi terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, namun nyatanya dia penuh dengan ide-ide buruk dan telah sepenuhnya mengajari putranya sendiri cara yang buruk. Akibatnya, anak saya sekarang berteriak-teriak sepanjang hari tentang menjadi abadi, menginjak surga, dan sebagainya. Roh Istana Surgawi memutar matanya dan berbaring di tanah. Ada beberapa anak barbar di sampingnya yang sekarang menghormatinya sebagai bos dan memijatnya. Tapi hanya mendengarkan kata-katanya. Faktanya, ia telah menerima telepon Aiden, tetapi ia merasa nyaman tinggal di antara orang-orang barbar seperti pamannya, tetapi ia tidak bersedia melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk membantu. Selain itu, tanpa sumber kekuatan api peri abadi, akan sangat merepotkan untuk membawa seluruh suku barbar melintasi ruang angkasa, sehingga arwah Tiamong diperlakukan seolah-olah belum menerima panggilan Aiden. Bab 1920, Pencegahan. Seluruh dunia telah sepenuhnya jatuh, dan pasukan kegelapan terus bermunculan dari gerbang aslinya. Chang Yun dan semua orang bersama-sama mendorong kuali abadi untuk berkembang, dan mundur ke arah satu-satunya tempat yang benar dengan susah payah. Mayat hidup di udara menyerang kuali abadi dengan panik. Kuali abadi sudah dalam bahaya dan dapat pecah berkeping-keping kapan saja. Benua tak berujung telah dihancurkan oleh kuku besi binatang hitam, gunung dan sungai telah layu, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi makanan. Aiden sangat cemas saat ini, tidak tahu apa masalahnya. Anak laki-laki dari roh Istana Surgawi mengabaikannya. Jika kamu tidak datang membantu, aku akan mengakhiri kontrak. Aiden menjadi sedikit marah. Dalam situasi saat ini, roh Istana Surgawi harus datang membantu dengan cepat. Namun roh Istana Surgawi yang licik dengan jelas menerima pesan tersebut tetapi mengabaikannya, yang membuatnya sangat marah. Aiden, ada apa denganmu? Melissa melihat Aiden sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, jadi dia bertanya dengan prihatin. Tidak ada apa-apa. Aiden berkata dengan marah, dia anak nakal. Kita harus menjaganya dengan baik di masa depan. Semuanya, cepat mundur, kuali abadi akan hancur. Chang Yun sangat menderita. Sebagai pemilik kuali abadi, dia pada dasarnya memiliki semua kekuatan terbesar. Mayat hidup di udara juga menjadi marah, dan dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak bisa menghancurkan kuali abadi secara instan. Namun jika Immortal Cauldron tidak hancur total, dia tidak akan bisa menghitamkan seluruh makhluk di dunia ini. Cahaya kegelapan menjadi semakin kuat, dan hukum menjadi semakin jelas, membentuk niat membunuh yang mengerikan yang menghancurkan segalanya, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan kuali abadi.
Dia meraung, suara menakutkan itu bergetar, dan dia meninju dengan pukulan yang merendahkan. Mana yang menakutkan melonjak seperti tsunami, menghantam cahaya peri, langsung menghancurkan lampu peri, dan kemudian mencapai bagian utama kuali peri tanpa mengurangi kekuatannya. Kuali abadi diukir dengan rune padat, mekar dengan aura abadi, melawan hukum kegelapan. Tuan, saya ikut juga. Pada saat ini, suara roh istana surgawi akhirnya muncul di benak Aiden. Segera setelah itu, dia menyaksikan sebuah lubang besar terbelah di langit di depannya, dan sebuah istana surgawi yang megah muncul dari udara tipis. Aiden sangat senang sehingga dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar dari kawasan lindung Sianding, langsung menuju istana surgawi kuno. Istana surgawi kuno semakin besar dan besar, bersinar dengan warna abadi hantu dan roh. Asal-usul istana surgawi itu misterius, dan setidaknya berada pada tingkat keabadian, dan bahkan mungkin melampaui tingkat keabadian. Nak, aku akan menanganimu nanti. Begitu Aiden melihat roh istana surgawi, dia berkata dengan dingin. Hei hei. Roh istana surgawi tersenyum, sangat licik. Saudara Aiden, kita di sini. Mantian muncul di istana surgawi bersama seluruh klannya. Pemimpin klan, paman, tolong jangan tinggalkan istana surgawi, jika tidak hidupmu akan dalam bahaya. Aiden berkata cepat. Di depan undet, jumlah orang tidak berpengaruh sama sekali. Siapapun yang keluar akan mati. Nak, sekarang seluruh hutan belantara berada dalam masalah. Kita harus mempertahankan dan menahan pembangkit tenaga listrik gelap ini, jika tidak semuanya akan menjadi gurun yang gelap. Tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Aiden mengangkat roh istana surgawi, mengangkat tangannya dan menamparkan pantatnya. Tuan, saya tahu saya salah. Roh istana surgawi cemberut dan memohon belas kasihan. Vitalitasku terluka parah sebelumnya, dan aku perlu memotivasi diriku sendiri, jangan bicara omong kosong, aktifkan semua pertahanan dengan cepat, dan bekerjalah dengan Immortal Cauldron untuk melawan Dark Undead. Aiden mengerutkan kening. Ya, linton istana surgawi tiba-tiba menghilang, dan seluruh istana surgawi kuno dengan cepat bertambah besar. Aura yang luas memancarkan keabadian dan membentang melintasi langit, tempat matahari, bulan, dan bintang berputar. Aura di atasnya lebih kuat dari cahaya peri yang dipancarkan tripod peri. Dia mengendalikan istana surgawi kuno untuk bergegas menuju undead di udara, mencoba menakuti undead. Yang abadi sangat marah dan diprovokasi oleh semut manusia, yang merusak keagungan dunia abadi. Mayat hidup itu meraung dengan marah dan meninju istana surgawi kuno dengan punggung tangannya. Hukum api saling terkait, membentuk badai yang menghantam istana surgawi kuno. Cahaya terang muncul dari istana surgawi kuno, yang dijaga oleh formasi besar. Belum lagi undead yang tidak berani menggunakan kekuatan tempur penuh mereka, bahkan 6 makhluk abadi seperti Cutian Kuo dan Master Sekte Tain tingkat abadi setengah langkah yang menghadapi kota kekaisaran. Istana surgawi kuno masih mengalami sedikit kerusakan. Mayat hidup itu meninju, tetapi tidak menyebabkan kerusakan efektif pada istana surgawi kuno. Sebaliknya, ia merasakan aura misterius dan tertinggi di sana. Jika kamu terus seperti ini, aku akan mengendalikan istana surgawi untuk bertabrakan dengan kuali abadi dan meledakkan penghalang dunia alam semesta ini. Pada saat itu, akan ada orang-orang kuat di surga yang merasakannya, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kematian. Aiden memperingatkan. Ini rencananya, tidak ada pilihan lain. Mendengus. Mayat hidup itu berhenti dan berkata dengan dingin, pendekatan ini memang mungkin menghancurkan penghalang dunia, tapi kalian semua akan menjadi abu setelahnya. Saya tidak menyesal. Aduh. Banyak anggota suku barbar juga meraung. Setelah mengetahui rencana Aiden, Chang Yun dan banyak biksu lainnya juga berteriak di dalam kuali abadi. Kami tidak menyesal. Kami bersumpah akan mati bersama kegelapan. Makhluk yang rendah hati, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Yang abadi bertanya. Apa perbedaan antara menjadi budak kegelapan dan kematian? Jika ada makhluk abadi di dunia kita, aku pasti tidak akan mentolerir kamu bersikap sombong. Aiden berteriak dengan marah. Ada sesuatu tentang makhluk gelap yang membuat orang kuat di surga pun kagum, yaitu yang kuat dihormati. Jika kamu berani menekan wilayahmu ke wilayah kemanusiaan, aku tidak akan membunuhmu dengan satu serangan pedangku. Apakah kamu berani? Aiden mendengus dingin. Hahaha. Para undead tertawa dengan sangat meremehkan. Semut di tahap awal menjadi dewa berbicara omong kosong. Orang-orang kegelapan kami percaya bahwa yang kuat dihormati, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yang abadi tertawa. Sangat bagus. Aiden mengertakkan gigi dan berkata, jika saya kalah, saya harus secara sukarela menyerahkan istana surgawi dan kuali abadi dan membiarkannya ditangani. Jika saya menang, Anda akan kembali ke negeri asing yang gelap dan tidak punya pilihan selain melakukannya menyerbu dunia kita. Bagaimana? Kata Aiden. Bisa. Yang abadi setuju tanpa berpikir. Aiden menghela nafas lega. Dia telah bertarung melawan makhluk gelap di kehidupan sebelumnya, dan tahu bahwa makhluk di negeri asing yang gelap menepati janjinya, yang sebenarnya lebih terhormat daripada makhluk di surga. Kirimkan seseorang yang bisa bertarung ke sini. Keturunan darah raja manapun tidak lebih dari seekor ayam atau anjing di mataku. Aiden berkata dengan ringan. Sangat bagus.
Para undead mencibir lagi, dan dengan lambaian tangannya, pasukan monster gelap yang tak ada habisnya semuanya berhenti. Banyak biksu di hutan belantara besar juga berhenti. Beberapa yang kuat sedikit tidak yakin. Meskipun Aiden kuat, tingkat kultivasinya tidak tinggi. Jika mereka benar-benar kalah dan secara sukarela menyerahkan kuali abadi dan istana surgawi, itu berarti alam gurun besar telah berakhir sepenuhnya. Aiden sangat percaya diri dan suka berpetualang, tapi ini juga satu-satunya jalan keluar dari semua pilihan. Bersambung.